Selamat pagi, saya Leandro dan teman saya Febriana dan Gabriela akan menjelaskan kasus bioetik mengenai microethical framework. Kasus, seorang wanita berusia 74 tahun yang disuntik mati di Sukabumi, Jawa Timur setelah mengalami demensia lanjut. Wanita itu telah membuat surat wasiat beberapa tahun sebelum dia masuk fasilitas euthanasia dan secara teratur menyatakan bahwa dia ingin mati. Dokter yang melakukan euthanasia mengatakan dia telah berbicara 3 kali kepada pasien tentang keinginannya untuk mati, tapi bukan tentang keinginannya untuk hidup, karena dia tidak memiliki ingatan tentang itu. Pasien memiliki ingatan jangka panjang dan jangka pendek yang sangat buruk, dan dia tidak lagi mengenali suaminya. Menurut kasus tersebut, kami telah membuat AOPD chart yang akan saya jelaskan secara singkat. Agennya merupakan dokter. Opsinya melakukan euthanasia dan tidak melakukan euthanasia. Postulated ethical object pada euthanasia yaitu pembunuhan, tidak menghargai hidup, menghilangkan penderitaan, melanggar kode etik kedokteran, mengurangi beban keluarga pasien. Tidak euthanasia, postulated ethical object, memperpanjang penderitaan pasien, menghargai hidup, tidak melanggar HAM, tidak melanggar kode etik kedokteran. Menurut evaluasi, melakukan pembunuhan, iya. Tidak menghargai hidup, iya. Menghilangkan penderitaan, iya. Melanggar kode etik kedokteran, iya. Mengurangi beban keluarga pasien, iya. Memperpanjang penderitaan pasien, iya. Menghargai hidup, iya. Tidak melanggar HAM, iya. Tidak melanggar kode etik kedokteran. Kemudian untuk etik, pembunuhan tidak etis, tidak menghargai hidup tidak etis, melanggar kode etik kedokteran tidak etis, memperpanjang penderitaan pasien tidak etis, menghargai hidup etis, tidak melanggar HAM etis, tidak melanggar kode etik kedokteran etis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kedua teman saya. Terima kasih. Jika melakukan euthanasia, pertama, keluarga pasien tidak merasa pusing lagi memikirkan penderitaan yang pasien alami. Kedua, pasien tidak akan menderita lagi atas ingatan panjang dan jangka pendek yang sangat buruk yang membuatnya tidak lagi mengenali suaminya. Jika pasien tidak melakukan euthanasia, maka pertama, pasien tetap menghargai anugerah kehidupannya. Kedua, berarti pasien tidak ada HAM yang dilanggar. Dalam kasus ini yaitu pembunuhan itu sendiri. Ketiga, jika pasien tidak melakukan euthanasia, berarti juga tidak ada kode etik kedokteran yang dilanggar oleh dokter. Baik, terima kasih kepada kedua teman saya, Leandro dan juga Gaby, yang sudah menjelaskan mulai dari kasus AOPD C-chart, bahkan sampai clarify, dan tibalah kita di kesimpulan. Di mana kesimpulan ini, walaupun dan meskipun pasien telah mengalami penderitaan oleh karena penyakit yang dialaminya, tetapi sebagai dokter tetap tidak boleh melakukan yang namanya euthanasia. Walaupun kita tahu bahwa euthanasia ini untuk mengurangi beban baik dari keluarga pasien serta dari diri pasien sendiri untuk membebaskan sang pasien dari penderitaannya. Tetapi apabila kita balik lagi dan melihat berdasarkan AOPD C-chart yang telah kami buat, kita ketahui bahwa euthanasia tidak boleh dilakukan karena hal ini akan melanggar kode etik kedokteran. Tidak hanya itu, tetapi juga akan melanggar HAM atau hak asasi manusia, serta perlu diketahui bahwa kita juga harus tetap untuk menghargai hidup sesama kita. Terima kasih. Akhir kata dari saya Valen dan mewakili kedua teman saya, Leandro dan juga Gaby. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan semoga informasi yang kita berikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.